Bismillahirrahmanirrahim. Alamatul yakin, tanda keyakinan. Wahwa adapun keyakinan, itu i'tiqadu, bersandar, berpegang. Annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala itu qadirun, zat yang maha kuasa. Ala kulli syai', terhadap segala sesuatu. Waroziku, dan memberikan rizki. Kulli hayawanin, setiap makhluknya. Ma'a i'tiqadi, disertakan dengan keyakinan. I'tiqad, anna rizqa, sesungguhnya rizki. La yasilu, tidak sampai ilaihi, kepada seseorang, illa kecuali bisauqillahi ta'ala, dengan didatangkan oleh Allah ta'ala ilaihi, kepada seseorang. Ada suatu keyakinan yang didasari dengan ketakwaan, bahwasanya manusia wajib untuk bertakwa, taat kepada Allah untuk meningkatkan derajat kualitas kehidupannya. Ada korelasi antara takwa dan rizki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan akan memberikan rizki tanpa disangka-sangka dengan izinnya. Ada sebuah kisah yang sangat luar biasa yang diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu adalah kisah Nabi Ibrahim kepada Sayyidatina Hajar dan anaknya Ismail. Ketika Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim di tengah bukit gurun padang pasir yang begitu tandus, tumbuhan pun tidak tumbuh di tengah-tengah gurun pasir tersebut. Kemudian Sayyidatina Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, ahadza min amrillah, apakah ini perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim menjawab, na'am. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar, anaknya menangis karena merasa kehausan. Lah disitulah wa alaisa lil insani illa masa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang telah diusahakannya dengan dasar ketakwaan, ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yas'a dari kata sa'a yas'a sa'yan, yang artinya adalah bersungguh-sungguh, berusaha dengan sungguh-sungguh. Makanya di sini diabadikan dengan ibadah sa'i. Ya, ketika Siti Hajar berusaha bolak-balik antara Sofa dan Marwah untuk berikhtiar mencari air karena anaknya kehausan. Secara akal logika, naluri manusia, di tengah-tengah gurun pasir tidak ada air. Tetapi dia berikhtiar dari Bukit Sofa. Makanya dinamakan Bukit Sofa, yang artinya adalah mensucikan, menyaring dari hal-hal yang buruk untuk mendapatkan suatu kebaikan. Makanya Hajar itu berhusnudzon kepada Allah bahwasanya ini adalah hal yang terbaik. Berangkat dari Bukit Sofa, kemudian ke Marwah sampai 7 kali. Ketika di titik puncak Marwah, Marwah itu disebut adalah puncak tertinggi. Artinya dia berdoa kepada Allah. Mengapa disebut puncak tertinggi? Inna akramakum indallahi atqakum. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, zam, 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 zam. Yang artinya adalah kumpullah tanpa berhenti, kumpullah tanpa berhenti. Kemudian malaikat turun memberikan air yang mengalir sampai detik ini. Itu merupakan keberkahan. Biidznillah, dengan izin Allah. Segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah, karena kemampuan manusia terbatas. Ya, air Zam-Zam yang kita bisa saksikan sampai hari ini, yang sudah terjadi lebih dari 4.000 tahun yang lalu, dari zaman Nabi Ibrahim sampai generasi zaman Nabi Muhammad sampai umatnya sekarang, tidak pernah berhenti. Itulah yang namanya suatu keberkahan rizki yang Allah datangkan dengan dasar ketaatan, ketakwaan. Flashback pada diri kita. Jikalau kita berada pada posisi yang paling sulit, mungkin rezeki kita begitu sulit. Ya Allah, mengapa demikian? Kehidupanku sulit, rezekiku sulit.
banyak musibah, banyak himpitan, banyak masalah. Pertama yang harus dibenahi adalah sejauh mana kedekatan kita di hadapan Allah, sejauh mana ketaatan kita di hadapan Allah. Setelah kita flashback, kemudian muhasabah, hasibu anfusakum. Apa kekuranganku di hadapan Allah? Benarkanlah. Kita takarub ilallah, membenahi diri apa yang telah salah pada diri kita. Ya, urusan rizki Allah lah yang akan menentukan. Selagi kita mau ikhtiar, kita mau berusaha, Allah akan memberikannya. Dalam artian bukan Allah menunda. Ketika kita berusaha belum meraihnya, belum memperolehnya, disitulah ada nikmat usaha, ada nikmat doa, ada nikmat ikhtiar, ada nikmat ketakwaan. Yang melalui proses itu kita akan merasakannya. Kemudian Allah akan memberikan hasilnya pada diri kita. Marilah teman-teman, sejauh mana ketakwaan kita di hadapan Allah. Kita selalu mengharapkan rizkinya, tetapi kita tidak tahu diri sejauh mana perbuatan kita di hadapan Allah. Ketakwaan kita di hadapan Allah. Siapa yang menciptakan kita? Yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekatlah kepada Sang Pencipta, karena Sang Pencipta yang memberi rizki. Sampai detik ini, sungguh sangat biadab kalau kita sampai kufur nikmat, kalau kita sampai mengeluh, menafikan. Marilah teman-teman, kita belajar, berusaha, kita tanamkan suatu keyakinan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah, kita berdoa, kita berikhtiar. Hidup di dunia ini sebagai jembatan kita pada hakikatnya hidup sebenarnya, yaitu adalah akhirat kelak. Ya, dunia menurut Allah hanya janaha ba'udhuh, ya, hanya sekedar sayap nyamuk yang tidak ada artinya, yang hanya fana belaka. Kita mencari maisah di dunia ini hanya sebagai ladang investasi bekal di akhirat kelak. Tetapi kita berusaha bagaimana kita bisa bahagia, entah itu fitini wa dunya hatal akhirah, yaitu dengan menanamkan suatu keyakinan, menanamkan suatu ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Perfecto.